Lanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam bermaaf-maafan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah membuktikan dirinya bahwa dirinya layak menjadi penguasa dunia. Melihat adegan ini, Qian Lao pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiaoyan dan menunjukkan senyumnya. Qian Lao bergumam pada dirinya sendiri bahwa bocah ini benar-benar pemberani, memiliki banyak akal, memahami hati orang-orang dan sosok ini benar-benar luar biasa. Bersamaan dengan Qian Lao yang pada saat ini bergumam, pada akhirnya sesosok pada saat ini berbicara di belakang Qian Lao. Sosok itu bertanya kepada Qian Lao apakah Qian Lao ingin dirinya membunuh bocah tersebut. Dengan kekuatan seperti itu dirinya merasa bahwa bocah itu tidak akan benar-benar bisa membawa mereka untuk membalaskan dendam benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Qian Lao pada saat ini tidak menjawab pria parubaya itu. Matanya terus tertuju kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan melihat sekeliling dan kembali berbicara. Xiaoyan pada saat ini bertanya bahwa Xiaoyan tahu banyak dari mereka yang berpikir bahwa Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Dosian bintang 1, sehingga dengan begitu mana mungkin Xiaoyan akan bisa menjadi penguasa dunia ini. Tetapi yang ingin Xiaoyan katakan adalah bahwa tidak peduli apa kekuatan Xiaoyan pada saat ini, selama Xiaoyan tidak mati hari ini maka Xiaoyan akan menjadi pemimpin dari dunia ini. Xiaoyan juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka sangat kuat dan setidaknya jauh lebih kuat daripada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan ingin memberitahu mereka mengenai sebuah fakta, yang dimana hanya butuh ribuan tahun bagi Xiaoyan untuk berlatih dari Dodi ke tingkat Dosian. Xiaoyan berani bertanya siapakah di sini yang dapat melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak suara desisan yang tersumber di dalam gua. Mereka tentu saja pada saat ini menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Mereka semua adalah orang-orang terpilih dari benua Dodi kuno dan mereka memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat yang tinggi. Pada akhirnya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar pernyataan dari Xiaoyan ini. Bagi seseorang kultivator waktu 1000 tahun bukanlah apa-apa dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah berhasil hanya dalam waktu ribuan tahun. Sehingga dengan itu maka pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melirik ke sekeliling yang benar-benar sunyi. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak memamerkan bakat kultivasinya di hadapan semua orang. Tetapi Xiaoyan hanya ingin memberitahu mereka yang berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan terlalu rendah untuk menjadi penguasa dunia. Karena Xiaoyan bisa beralih dari Dodi menjadi Dosian hanya dalam waktu ribuan tahun, maka Xiaoyan juga pada saat ini bisa menciptakan keajaiban baru dalam waktu yang sangat singkat. Kerumunan pada saat ini masih hening setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Akhirnya Qian Lao pun berdiri dan melihat ke sekeliling ke arah semua orang. Qian Lao pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada semua orang. Qian Lao menjelaskan bahwa pendeta tertinggi telah memilih orang ini sebagai penguasa dunia. Orang ini benar-benar butuh ribuan tahun hanya untuk menerobos dari Dodi ke Dosian. Qian Lao pada saat ini benar-benar khawatir di seluruh benua Dodi bahkan hanya ada segelintir orang yang seperti itu. Oleh karena itu jika masih ada yang menolak untuk menerimanya hari ini maka mereka akan melawan Qian Lao. Mulai sekarang dirinya akan mematuhi perintah dari penguasa dunia. Setelah selesai berbicara Qian Lao pun dengan hormat segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Han Biao yang juga telah dikalahkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terkesan dan menangkupkan tangannya. Dirinya juga berkata bahwa dirinya yang bernama Han Biao juga akan mematuhi perintah penguasa dunia. Mengikuti suara dari Qian Lao, sosok di gua lain pada akhirnya segera mengepalkan tangan mereka satu persatu. Mereka menyerah kepada Xiaoyan dan lebih dari 10.000 orang pada saat ini benar-benar menakupkan tangan mereka. Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Qian Lao dan mengepalkan tinjunya. Dengan penglihatan tajam Xiaoyan ini Xiaoyan secara alami bisa melihat peranan kunci Qian Lao di dalam hal tersebut.
Sementara itu Qian Lao pada saat ini masih melirik ke arah sekeliling dan bertanya apakah masih ada orang yang tidak yakin. Melihat beberapa orang yang pada saat ini masih tidak yakin, pada akhirnya aura di tubuh Qian Lao pun tiba-tiba terpancar. Kekuatan yang kuat membuat semua orang yang berada di dalam gua pada saat ini merasakan tubuh mereka tenggelam. Kekuatan penindasan yang tidak terlihat membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Bahkan Xiao Yan juga pada saat ini merasakan hal yang sama, tetapi jelas Qian Lao tidak memberikan tekanannya ini kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu hal itu masih mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa keberadaan seperti Qian Lao ini bahkan di benua Dodi kuno, sepertinya sosoknya adalah keberadaan yang sangat kuat. Pada akhirnya di bawah penindasan Qian Lao ini mereka yang tidak yakin masih harus dengan hormat menyerah kepada Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar mengikuti Xiao Yan dan mengakuinya sebagai penguasa benua Dodi. Qian Lao pun segera menoleh menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, mulai sekarang mereka semua di sini akan mematuhi pengaturan apapun yang Tuan buat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qian Lao ini, Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menatap ke sekeliling dan berkata bahwa Xiao Yan tidak dapat berbicara tentang pengaturan. Xiao Yan hanya ingin memberitahu semua orang bahwa benua Dodi adalah rumah mereka. Rumah bobrok ini membutuhkan mereka semua untuk dibangun kembali. Selain itu kota suci pada saat ini sudah tidak ada lagi dan di benua Dodi hari ini tidak ada yang bisa menerobos ke Dosian. Hal itu dikarenakan 3000 jalan pada saat ini benar-benar telah disegel. Jika mereka pada saat ini ingin kembali ke alam Dewa Darah, maka mereka harus membiarkan benua Dodi pada saat ini bangkit kembali. Hanya dengan bangkit kembali dan mengelola orang yang menjadi lebih kuat maka akan ada harapan bagi mereka untuk menang. Hal ini bukan karena Xiao Yan tidak bisa percaya diri, tetapi setidaknya benua Dodi saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengalahkan alam Dewa Darah. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Kerumunan mengeluarkan banyak gumaman yang terdengar di telinga Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada lagi orang yang mampu menerobos ke tingkat Dosian. Selain itu bahkan 3000 jalan ini benar-benar telah diblokir. Alam Dewa Darah benar-benar menjijikan dan perseteruan ini tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak benar-benar musnah. Di tengah-tengah kerumunan yang pada saat ini cas-cas-kos pada akhirnya seseorang melangkah maju. Dirinya menaklukkan tangannya ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah ada cara untuk membatalkan segel 3000 jalan tersebut. Jika segel tidak dilepas maka benua Dodi benar-benar tidak akan bisa bangkit kembali. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar pertanyaan tersebut. Meskipun Xiao Yan adalah penguasa dunia tetapi Xiao Yan tidak pernah mengambil alih pengelolaan benua Dodi secara menyeluruh. Xiao Yan masih lebih mengandalkan dewa penjaga Xiao Wutian. Oleh karena itu apakah 3000 cara ini dapat diurai? Xiao Yan benar-benar merasa khawatir harus meminta bantuan dari leluhur Xiao Wutian. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan dapat membuka segel 3000 jalan. Tetapi bahkan jika itu dapat dicabut Xiao Yan akan mengambil resiko besar dan Xiao Yan akan mencari jalannya. Semua orang pada saat ini jangan khawatir karena semua orang yang berada di sini adalah elit dari elit yang dipilih di benua Dodi kuno. Setelah malapetaka langit dan bumi begitu juga dengan bencana kuno benua Dodi benar-benar telah kehilangan terlalu banyak hal. Xiao Yan berharap orang-orang dapat sepenuhnya membantu perkembangan dari benua Dodi saat ini. Mereka dapat membantu untuk memupuk lebih banyak orang menjadi lebih kuat. Semua orang pun terdiam pada saat mereka mendengar penjelasan Xiao Yan ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa ras yang berada di benua Dodi mirip dengan yang berada di benua Dodi kuno. Mereka pada saat ini juga terbagi menjadi ras manusia, ras iblis, ras monster dan keluarga monster. Pendeta tertinggi juga pada saat ini telah jatuh dari benua ini. Oleh karena itu Xiao Yan ingin semua orang memberitahunya situasi spesifik mereka. Xiao Yan ingin mengetahui dari ras manakah mereka berasal agar Xiao Yan dapat melakukan pembagian.
Hal itu dikarenakan pendeta tertinggi telah meninggal dari dunia ini dan dirinya benar-benar tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan hendak menanyakan perihal hal ini kepada semua orang, Qian Lao pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Dirinya segera mengeluarkan slip giok di tangannya dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Qian Lao berkata bahwa pendeta tertinggi telah menghitung semua orang ini. Inilah yang secara khusus diperintahkan oleh pendeta tertinggi untuk menyerahkannya kepada Tuan. Xiaoyan pun tertegun sejenak dan pada saat ini berpikir bahwa pendeta tertinggi ternyata telah jatuh dan tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan benar-benar memiliki pemahaman yang salah terhadap pendeta tertinggi. Tampaknya hal-hal yang ditinggalkan oleh pendeta tertinggi akan muncul pada waktu tertentu dan saat dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak tahu seberapa jauh pendeta tertinggi telah mengatur hal ini untuk Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan menekan perasaan ini dan segera mengangguk sebelum akhirnya mengambil token tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Qian Lao dan segera kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke dalam slip giok. Lalu serangkaian informasi dari pendeta tertinggi pada akhirnya segera membanjiri pikiran Xiaoyan. Suara dari pendeta tertinggi pada saat ini menjelaskan bahwa ada total 108 orang di sini, 20 di antara mereka adalah ras manusia, 20 orang ras iblis dan 20 orang ras monster, serta 20 orang dari keluarga Warcraft. Selain itu ada juga 28 elit top dan beberapa alkemis. Ada juga beberapa di antara mereka yang mahir dalam pembuatan senjata dan itu benar-benar telah dipilih dengan hati-hati. Penguasa dunia mungkin tidak lagi ada di sini ketika dirinya mendapatkan batu giok ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar meminta maaf karena dirinya tidak dapat melanjutkan hal ini dengan penguasa dunia. Dirinya akan menyerahkannya kepada penguasa dunia untuk bagaimana mengatur mereka. Pendeta tertinggi berpikir sepertinya penguasa dunia pada saat ini sudah memiliki ide yang bagus. Mendapatkan informasi yang terperinci ini sesungguhnya relatif mudah bagi Xiaoyan untuk mendistribusikan kembali orang-orang ini. 4 kekuatan besar di benua Dou di pada saat ini benar-benar masih menjadi kekuatan teratas di Juxi. Dengan memasukkan mereka ke dalam keluarga mereka masing-masing maka mereka juga akan dapat menggunakan keuntungan mereka. Selain itu 28 orang yang lainnya yang tersisa juga pada saat ini akan bisa membantu kekuatan di Xiao Mansion, sehingga dengan begitu maka kekuatan dari benua Doudi ini benar-benar akan bisa mencapai kekuatan seperti di masa lalu. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah semua orang dan lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa semua orang adalah senior dan ahli dari zaman kuno. Oleh karena itu jika mereka ingin menghindari semua perang maka mereka harus bekerja sama. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk. Sementara itu Qian Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan. Qian Lao pada saat ini bertanya bahwa jika 3000 cara ini tidak dapat dipahami, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk memupuk anak muda, dengan begitu tidak akan ada orang baru yang mampu menerobos ke Dosian. Oleh karena itu jika itu permasalahannya maka mereka tidak akan bisa bersaing dengan alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa dirinya akan menemukan cara untuk melakukan hal ini. Tetapi pada saat ini sebaiknya semua orang mengikuti Xiaoyan keluar terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini saling melirik dan mereka merasakan perasaan yang aneh di dalam hati mereka. Sudah puluhan ribu tahun mereka benar-benar terjebak di dalam gua ini hingga pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat kembali sinar matahari. Semua orang bersemangat pada saat ini begitu juga dengan Qian Lao yang tidak bisa menahan perasaannya. Xiaoyan juga pada saat ini mengajak Chaos Immortal untuk segera keluar hingga pada akhirnya Xiaoyan segera melesat. Sementara itu Chaos Immortal yang sedari tadi terdiam seperti berhala pada akhirnya segera pulih. Dirinya berjalan di belakang Xiaoyan dan baru pada saat inilah semua orang memperhatikan Chaos Immortal. Qian Lao juga menitipkan matanya sedikit dan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal.
dirinya berusaha keras untuk mengingat hingga pada akhirnya pupilnya seketika bergetar, lalu tiba-tiba dirinya pun mengepalkan tinjunya pada Chaos Immortal dan mulai berbicara. Qian Lao pada saat ini berkata sepertinya ini seharusnya menjadi pewaris dari sang ratu, meskipun auranya lemah tapi orang tua ini tidak akan pernah salah. Mendengar dan melihat gerak-gerik dari Qian Lao pada saat ini Chaos Immortal tentu saja terkejut, tetapi dirinya dengan cepat pulih dan segera menangkupkan tinjunya dengan sedikit tersenyum. Chaos Immortal pun bertanya sepertinya ratu yang disebutkan oleh senior pasti ibu dari Chaos Immortal. Qian Lao pun pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa sang ratu adalah Sang Hyang. Dirinya adalah orang paling cantik di dunia tetapi sayang sekali nasib dari ratu ini benar-benar sangat singkat. Setelah selesai berbicara wajahnya menunjukkan kesedihan dan Chaos Immortal sedikit terpanah. Chaos Immortal tidak berharap dirinya akan bertemu seseorang yang pada saat ini mengenali ibunya. Chaos Immortal pada akhirnya dengan bersemangat segera berkata kepada Qian Lao. Chaos Immortal berkata menurut apa yang dikatakan oleh senior, dirinya dan ibunya tentu harusnya mengenal satu sama lain. Bisakah senior pada saat ini memberitahu Chaos Immortal mengenai ibunya? Dirinya belum pernah bertemu dengan ibunya sebelumnya dan dirinya hanya melihat ibunya di dalam ilusi. Chaos Immortal benar-benar ingin tahu karakter orang seperti apakah ibunya. Menanggapi hal tersebut Qian Lao pun mengangguk tetapi mereka pada saat ini menyadari bahwa mereka masih memiliki hal yang lebih penting. Pada akhirnya semua orang pada saat ini melesat mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Pada akhirnya ratusan sosok pada saat ini benar-benar bergantung di udara di atas tanah dari gua. Pada saat ini Xiao Yan juga memutuskan untuk segera pergi ke keluarga Warcraft. Sekelompok orang datang ke keluarga Warcraft dengan perkasa. Lebih dari 100 orang yang berada di bawah juga pada saat ini melihat ke atas langit. Para leluhur ini benar-benar bergetar melihat kondisi dari benua Dodi yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya ingat dahulu tempat ini adalah sebuah gurun pasir, tetapi tanpa diduga pada saat ini itu telah menjadi habitat dari keluarga Warcraft dan hal itu tidaklah buruk. Semua orang pada saat ini menikmati pemandangan yang ada hingga pada akhirnya semua orang sampai di keluarga Warcraft. Begitu sampai di aula Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tinjunya kepada Chaos Overlord dan Huokai Huang. Keduanya pun mengangguk melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menatap ke arah ratusan orang yang berada di belakangnya. Keduanya pada akhirnya segera menunduk dalam waktu yang bersamaan. Chaos Overlord dan Huokai Huang pada saat ini sama-sama berteriak dengan hormat ketika dirinya menyapa leluhur mereka. Tekanan darah dari leluhur ras zaman kuno benar-benar memaksa Chaos Overlord dan Huokai Huang pada saat ini berlutut. Pada saat ini tidak hanya keduanya yang berlutut tetapi juga semua orang di keluarga Warcraft berlutut menahan tekanan darah tinggi. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan berbalik dan berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Xiao Yan menjelaskan bahwa 20 senior dari keluarga Warcraft akan diserahkan kepada keluarga Warcraft. Keluarga Warcraft pada saat ini akan diserahkan kepada mereka di masa depan. Segera setelah itu 20 orang yang menonjol di antara ratusan tokoh pada saat ini segera melangkah maju. Sosok mereka pada saat ini berbeda-beda dan salah satu di antaranya ada Han Biao. Aura yang dipancarkan dari masing-masing orang ini benar-benar sangat kuat dan membuat semua orang terkejut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan seorang pemimpin. Xiao Yan membutuhkan senior dengan kekuatan dan prestise untuk mengambil alih hal tersebut. Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur banyak hal di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang bersedia untuk mengambil posisi ini? Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pun seketika hening beberapa saat dan tidak ada satupun di antara 20 orang ini yang berdiri. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat Han Biao pada saat ini maju selangkah. Han Biao berkata karena tidak ada yang mau berdiri maka biarkan Han Biao untuk melakukan hal tersebut. Apakah pada saat ini penguasa dunia akan menyetujui hal tersebut atau tidak?
Setelah berbicara, Han Biao pun menatap ke arah sekeliling, sementara Xiao Yan pada saat ini terdiam. Xiao Yan berpikir meskipun Han Biao telah bertempur dengan Xiao Yan, secara logis itu dianggap sebagai episode kecil, namun pada akhirnya hal itu juga yang segera membuat Han Biao mengagumi sosok Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bukanlah bocah kecil yang benar-benar pendendam. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata karena senior Han Biao bersedia mengambil tugas ini, tentu saja itu yang terbaik dan keluarga Warcraft akan dipercayakan kepadanya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok Han Biao ini adalah sosok yang setia. Sosoknya memang tidak sederhana, tetapi Xiao Yan bisa merasakan kejujuran dari Han Biao ini. Selain itu, meskipun Han Biao bukanlah yang terkuat di antara 20 orang ini, meskipun ada sedikit kekhawatiran di dalam hati Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini mempercayakan semuanya kepada Han Biao. Di sisi lain, Chaos Overlord dan Huo Kai Huang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang mengatur leluhur mereka. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka dalam hatinya bertanya-tanya apa-apaan yang dilakukan oleh bocah ini. Bahkan leluhur dari klan Warcraft pada saat ini harus mematuhi perintah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata bagaimana hal-hal di klan akan berkembang terserah dari mereka. Jika senior Han Biao memiliki kebutuhan atau kesulitan maka dirinya dapat menjelaskannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk membantu dan mencarikan solusi. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, semua orang pada saat ini tidak memiliki keberatan sedikit pun. Semua orang pada saat ini mengangguk dan merasa yakin dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao Yan berkata bahwa di klan Warcraft ada juga piton penelan surga 9 warna. Itu adalah istri Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan berharap mereka akan menjaganya. Mendengar hal tersebut, ke-20 orang pun seketika tertawa dan benar-benar terlihat bahagia. Pada akhirnya setelah mengatur semua ini Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yan berkata bahwa tidak ada apa-apa lagi yang harus diselesaikan, maka mereka harus pergi terlebih dahulu. Mereka harus pergi ke ras manusia, ras monster dan ras iblis. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tinjunya pada 20 orang senior kuno dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chaos Overlord dan Huo Kai Huang. Pada akhirnya sekelompok besar orang benar-benar pergi meninggalkan aula dari keluarga Warcraft. Sementara itu sosok-sosok yang pada saat ini tinggal di keluarga Warcraft memiliki kekuatan paling rendah bintang 8 Dodi. Meskipun begitu mereka semua adalah pemimpin dari klan masing-masing. Namun darah yang mereka miliki juga merupakan darah teratas keluarga Warcraft dari zaman kuno hingga pada saat ini, sehingga dengan begitu maka keluarga Warcraft akan dengan cepat memulai perbaikan besar-besaran. Di sisi lain, setelah meninggalkan keluarga Warcraft, Xiao Yan pada akhirnya pergi ke ras manusia dan ras monster. 20 orang pada saat ini segera disarankan kedua ras tersebut. Secara alami mereka juga pada saat ini akan memulai rekonstruksi pembentukan kekuatan baru di klan masing-masing. Serangkaian cara dan sistem penanaman juga pada saat ini akan diubah dan hal itu akan memiliki dampak yang baik. Tidak ada yang salah ketika Xiao Yan memperkenalkan 20 leluhur dari masing-masing klan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari masalah pasti akan timbul dengan ras iblis. Ras iblis sekarang telah terbagi menjadi klan iblis jiwa dan klan iblis darah. Meskipun keduanya adalah klan iblis, tetapi sistem dari kultivasi mereka benar-benar sangat berbeda. Meskipun pada saat ini klan iblis jiwa sudah tidak ada lagi di benua Dodi, namun Xiao Yan pada saat ini masih tidak tahu apakah ada seseorang dari klan iblis jiwa di antara 20 leluhur ras iblis. Jika demikian maka itu benar-benar akan merepotkan, dan ketika di dalam perjalanan ke ras iblis, Xiao Yan pun menghentikan kerumunan terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera menangkupkan tinjunya kepada 20 anggota dari ras iblis dan mulai berbicara. Xiao Yan segera berkata bahwa semua leluhur berasal dari klan iblis kuno. Bisakah leluhur pada saat ini membagi menjadi dua faksi, yakni dari ras iblis darah dan dari ras iblis jiwa?
Mendengar perkataan Xiao Yan ini, 20 orang pun saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak pernah mendengar dua kata yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya salah satu pria segera menjawab Xiao Yan ketika dirinya menggumamkan nama ras iblis jiwa dan nama ras iblis darah. Sosok tersebut segera bertanya apakah perbedaan di antara keduanya. Mereka benar-benar belum pernah mendengar hal tersebut sebelumnya di ras iblis. Sepertinya tidak ada pembagian seperti itu di zaman kuno. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun pada akhirnya segera menghela nafas lega. Sementara itu sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini bertanya mungkinkah ras iblis hari ini telah dibagi menjadi dua faksi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum tidak berdaya sebelum akhirnya menjelaskan masing-masing tentang Raja Pemakan Jiwa, Klan Iblis Jiwa dan Klan Iblis Darah. Mendengar hal ini 20 orang semuanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pembagian ras seperti itu akan terjadi di klan iblis selama 10.000 tahun terakhir. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan kembali mengajak semua orang untuk segera pergi. Singkat cerita begitu semua orang pada saat ini tiba di klan iblis, mata ke-20 leluhur dari klan iblis terkunci di tempat yang sama pada waktu yang sama. Dengan sedikit keterkejutan di mata mereka, mereka pada saat ini semua menatap ke arah aula yang berada di tangan klan iblis. Hampir semua orang pada saat ini berseru serempak ketika menggumankan kuil penguburan iblis. Aula ini secara alami adalah aula yang dibawa oleh King Mu'er dari reruntuhan klan iblis di kota suci. Aula yang awalnya kosong ditampung di dalam tubuh King Mu'er dan pada saat ini King Mu'er membawanya kembali. Lalu King Mu'er pun segera mengeluarkannya di tengah-tengah klan iblis. King Haoran, King Yuan Tian dan King Han Fei semuanya mempelajari aula tersebut untuk waktu yang lama, tetapi hingga pada sampai detik ini mereka benar-benar belum bisa mengetahui apapun. Pada akhirnya King Haoran, King Yuan Tian dan King Hong Fei pada saat ini segera bergegas ke aula utama. Xiao Yan juga tidak memberitahu mereka sebelumnya dan Xiao Yan tidak perlu dengan sengaja memberitahu mereka. Dengan panggilan dari garis keturunan dari 20 leluhur klan iblis ini mungkin mereka akan dengan cepat merasakan hal tersebut. Pada akhirnya begitu semua orang bertemu pada saat ini semua orang di klan iblis segera memberi hormat kepada 20 leluhur. King Hong Fei yang awalnya memiliki kualifikasi dan status tertinggi di antara klan iblis. Namun sejak kemunculan dari 20 leluhur ini dirinya benar-benar harus menghormati mereka sebagai leluhur. Sementara itu pada saat ini salah seorang di antara mereka memandang ke arah King Haoran. Sosoknya memeriksa kekuatan King Haoran sebelum akhirnya menghela nafas dengan sedikit tertekan. Dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis pada saat ini. Ras iblis benar-benar sepi dan tidak bisa dibandingkan dengan ras iblis di masa lalu. Menanggapi hal tersebut salah seorang leluhur lainnya juga pada saat ini segera berkata dengan bingung. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar merasa sangat aneh. Bagaimana mereka bisa begitu lemah jika ada kuil penguburan iblis di sini. Mendengar hal tersebut pada saat ini baik King Haoran, King Yuan Tian dan King Hong Fei seketika menatap ke arah aula. Sementara ini itu salah seorang leluhur pada saat ini segera keluar dan mulai menjelaskan mengenai aula tersebut. Dirinya berkata bahwa ini adalah aula pengubur iblis. Iblis penguburan adalah leluhur yang paling kuat dari klan iblisnya di zaman kuno. Kuil ini juga berisi kekuatan yang sangat kuat dari iblis pengubur. Tidak setiap orang di klan iblis dapat memperolehnya tetapi semua orang dari klan iblis dapat pergi ke sana untuk merasakan buatan dari penguburan iblis ini. Jika seseorang beruntung maka dirinya akan mendapatkan keberuntungan. Namun kuil ini harus didorong oleh sumber origin abadi dan secara alami mereka tidak akan dapat merasakan apapun pada level pada saat ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini ketiga orang terkuat di ras iblis sebelumnya benar-benar terkejut. Sementara itu salah seorang leluhur lainnya pada saat ini segera mengajak mereka untuk pergi dan melihat-lihat. Pada akhirnya mereka segera berjalan menuju kuil iblis penguburan sementara Xiao Yan pada saat ini masih terdiam. Sekarang baik dari ras manusia, ras monster, ras iblis dan keluarga Warcraft semuanya telah diatur dengan benar.
Xiao Yan pun menghela nafas sementara pada saat ini King Haoran segera menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap ke arah King Haoran dan pada saat ini segera teringat mengenai King Mu'er. Xiao Yan pun segera bertanya kepada King Haoran di manakah keberadaan dari King Mu'er. King Haoran pada saat ini hanya mengerutkan kening dan berkata, lelakinya lu aja nggak tahu apalagi gua. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan tersenyum malu. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera berkata, ngomong-ngomong di mana Xiao Yan menemukan leluhur iblis ini. Ekspresi King Haoran pada saat ini sedikit ketakutan. Leluhur ini muncul terlalu tiba-tiba seolah-olah mereka merangkak keluar dari kuburan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin King Haoran tidak terkejut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum dan berbicara kepada King Haoran. Xiao Yan berkata agar saudara King Haoran pada saat ini mengatur leluhur ini terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kebangkitan dari klan di iblis. Adapun dari mana mereka berasal dan mengapa mereka datang ke sini, kakak King Haoran akan secara bertahap mengetahui hal tersebut di masa depan. Xiao Yan pun menepuk bahu King Haoran dan berkata agar King Haoran pada saat ini segera pergi. Mereka semua pada saat ini sedang menunggu kehadiran dari King Haoran. Mendengar hal tersebut King Haoran juga pada akhirnya mengangguk dan segera ikut menyusul. Xiao Yan pada saat ini telah mengatur beberapa kekuatan besar yang berada di sini. Sekarang masih ada 28 orang yang tersisa. Orang-orang ini bukan milik kekuatan apapun yang berada di benua Dodi. Mereka dapat dianggap sebagai elit pembudidaya biasa yang ditinggalkan oleh benua Dodi kuno. Masing-masing di antara mereka pada saat ini benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Di antara mereka ada 5 alkemis top dan pencapaian mereka dalam pemurnian obat tidak akan lebih lemah daripada Xiao Yan. Bahkan mungkin pada saat ini ada beberapa yang benar-benar memiliki kekuatan lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan, karena mereka telah menguasai teknik alkemis dari benua Dodi kuno. Selain itu mereka semua telah menyadari Tao dan hal-hal seperti ini akan benar-benar bermanfaat. Selain itu di antara mereka juga pada saat ini ada orang yang benar-benar berspesialisasi di dalam pembuatan senjata dan armor. Teknologi produksi ini benar-benar sangat penting di dalam pertempuran. Barang-barang yang pada saat ini berada di benua Dodi benar-benar sudah tidak layak bagi kelompok Xiao Yan untuk digunakan. Oleh karena itu dengan adanya leluhur-leluhur kuno ini kualitas dari senjata dan armor Xiao Yan juga tentunya akan segera meningkat. Xiao Yan pada saat ini teringat armor Dewa Hitam yang diperoleh oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Sehingga dengan begitu maka kelompok Xiao Yan akan memiliki ketahanan tertentu dan efek perlindungannya juga pasti akan luar biasa. Selain itu juga Bude Yanti saat ini warungnya juga akan aktif normal lagi sehingga bisa kasbon di siang bolong.